Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Novika Susanti. Kali ini saya akan mempraktekkan modul pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Kali ini saya akan mempraktekkan modul 6 sesi 10, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Selamat menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ibu-ibu, bagaimana dengan tabel janji dirinya? Sudah dilaksanakan kah? Sudah, Siang Bu. semalam? Sudah. Ya. Ada kendala Bu dalam melaksanakan tabel janji dirinya? Ada banyak ya Bu ya. Apa saja itu Bu? Karena kan kita menstimulasi anak usia 2 sampai 6 tahun ya kan. Banyaklah kendalanya. Kalau di kondisi apa kendalanya? Repot lah ngurus anak rewel. Rewel. Biasa itu ya kan. Kalau Bu Nina apa? Doa udah sekolah mau sebayi lagi ya kan, itu bikin repot. Pertemuannya semalam itu membahas tentang stimulasi anak usia 0 sampai 6 tahun ya kan. Jadi kita menstimulasi mereka, mengajari mereka dengan cara yang lebih sabar lagi ya kan Bu. Kalau nggak sabar Bu, udah melanting semuanya ini ya kan Bu. Tantangannya apa Bu? Tantangan untuk mengajari anak, misalnya mengajari membaca, itu tantangannya apa? Sabar ya, emosi tingkat dewa ya Bu. Luar biasa, itu luar biasa. Anak-anak lebih takut sama gurunya daripada sama mamanya ya kan. Kalau sama guru dia lebih percaya diri, terus sama mamanya menggek semana, tapi kita harus disabarkan. Oke Bu, untuk sesi kali ini kita ada di modul 10, modul 6, sesi 10, yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Anak usia dini dan ibu hamil. Usia dininya itu usia 2 tahun sampai 6 tahun, itu namanya usia dini. Jadi, dan ibu hamil. Sini ada yang hamil? Enggak. Tapi balita punya semua ya? Punya. Oke. Oke Bu, tapi ini suasananya agak panas walaupun sudah di ini. Kita ice breaking dulu ya Bu ya. Kalau saya bilang bantuan sosial, jawabnya Memenuhi kebutuhan gizi keluarga. bantuan sosial, pemenuhan gizi keluarga. Bantuan sosial, Memenuhi kebutuhan gizi keluarga. bantuan sosial. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Tepuk tangan Bu, kita semua. Selanjutnya saya tanya untuk beberapa orang, yaitu apa sih yang Ibu pahami tentang bantuan sosial? Ada berapa bantuan sosial yang kita terima di sini? Ada dua. Salah satunya PKH dan BPNT. BPNT. Kalau PKH dia jenisnya Uang. Kalau BPNT jenisnya Beras. beras atau barang ya kan. Semua dapat bantuan Bu? Ada yang dua-dua? Ada yang cuma satu? Ada Ibu cuma satu, PKH-nya saja. Dulu pernah dapat BPNT? Pernah. Berhenti ya Bu ya. Jadi nanti kita usahakan bagaimana caranya supaya tetap didaftar ya kan Bu. Selanjutnya gini Bu, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya gini Bu, bantuan sosial itu adalah berupa bantuan yang datang dari pemerintah dalam bentuk barang ataupun bentuknya uang, seperti yang kita bilang tadi. Ada PKH yang dalam bentuk uang, ada BPNT yang dalam bentuk barang. Bantuan itu diberikan pemerintah adalah tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga, untuk pemenuhan gizi keluarga kita, terutama untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Setelah lahir tentu dia akan menyusui, yang disusui pasti balita ya kan Bu. Nah, ini setelah dia lahir kita perlu yang namanya pemenuhan gizi isi piringku. Ini kan harus diisi. Nah, jadi kalau misalnya ibu menyusui tapi di gizinya ini tidak lengkap, misalnya ibu cuma makan sayur sama nasi aja, kan nggak lengkap.
harus ada yang namanya proteinnya. Itu proteinnya apa? Ayam, daging, telur ya kan, ikan, dan ada buahnya. Taruh buahnya nggak ikut. Tapi yang 3 ini kan harus lengkap. Kita harus diusahakan supaya minum air putih yang banyak. Jangan malas minum Bu untuk kandungan ibu menyusui ini. Ya Bu, berikutnya adalah saya akan membagi ibu menjadi 2 kelompok tentang untuk pengetahuan ibu tentang jenis bantuan dan pemanfaatannya. Gimana sih pemanfaatan bantuan itu diberikan sama ibu-ibu? Di mana letak bantuan itu harus dihabiskan gitu ya? Jadi akan saya bagi 2 kelompok, Bu Nina sama Bu siapa? Bu Nina di sini Bu, di sini Bu. Nah, baru Bu Polisi sama Bu Dini. Jadi kita akan membuat tabel jenis bantuan dan pemanfaatannya. Jadi per kelompok ya Bu ya. Per kelompok 2 orang. Nanti orang ibu tuliskan ke dalam tabelnya. Nanti kita akan share lagi. Betul nggak sih jawabannya itu? Oke Bu? Oke, silahkan. Tentang tabel jenis bantuan dan pemanfaatannya. Oke, saya minta dulu dari Bu Nina dulu bacakan. Bantuan apa? BPNT. Ya, Memenuhi kebutuhan makanan bergizi keluarga. itu BPNT. Oke, kalau kelompoknya Bu Konise apa jenis bantuannya? Jenis bantuannya PKH yaitu uang, saluran bantuan uang yaitu untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Ya. Yang pertama, yaitu yang kedua untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Oke, berarti ada 2 jenis bantuan yang orang ibu terima ya. Pertama PKH, yang kedua adalah BPNT. Yang satu uang, yang satu barang ya kan. Jadi kalau dapat PKH tadi gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sekolah, itu yang utama ya. Sama untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Terimanya uang tunai. Kalau BPNT di dalam ATM itu memang uang, tapi hanya boleh dicairkan ke barang. Contoh yang dikasih agen drilling apa Bu? Beras, Telur, kacang kacang hijau, hijau. Ada lagi tambahan? Cuman itu aja. Jadi beras kebutuhan pokoknya sebagai karbohidrat, yang kedua telur sebagai kebutuhan proteinnya, dan yang satunya lagi adalah kacang hijau itu untuk kebutuhan protein juga. Jadi ibu tinggal cari sayurnya aja nih, ya kan, tinggal cari sayurnya aja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena kalau untuk memenuhi kebutuhan gizinya itu memang yang kita butuhkan satu karbohidrat. Jadi dari beras sudah aman ya kan, telurnya sudah aman, kebutuhan yang protein yang nabati juga aman. Tinggal cari sayurnya nih. Nah, dari mana didapatkan uang untuk beli sayurnya? Kalau dapat PKH, sisihkanlah itu untuk memenuhi kebutuhan yang lain, misalnya untuk beli sayur, ya kan? Tapi janganlah pula kebutuhan PKH-nya dibuat untuk kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang pokoknya belum siap, udah untuk yang lain, beli baju, jangan, nggak boleh ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Kita apresiasi diri kita dulu, tepuk tangan untuk kita Bu. Iya, terima kasih, ternyata cerdas ini. Oke Bu, karena Ibu sudah mengerti pemanfaatan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka saya berharap bantuan-bantuan yang diberikan kepada ibu-ibu itu benar-benar sangat bermanfaat dan bisa membantu orang ibu untuk memenuhi kebutuhannya, yang untuk anak sekolah, untuk anak balita. Jadi saya harap gizi anak-anak kita juga terpenuhi dengan baik. Oke Bu, terima kasih untuk kedatangannya, untuk partisipasinya, dan saya akan undur diri dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari modul 6 sesi 10, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Semoga bermanfaat dan bisa diambil ilmunya.
jadi mengerti tentang pemanfaatan bantuan sosial yang dari pemerintah. Oke, saya Novika Susanti, mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa.